Oke. Presiden itu seolah-olah menjadi pembina partai politik. Bilang bahwa Presiden Jokowi adalah merangkul, bahkan lawan politik pun dirangkul. Iya. Ya kan? Jadi stylenya Pak Jokowi kan bukan nambah lawan gitu, bahkan nambah kawan. Biru tanda kutip lepas dari Jokowi. Kenapa lepas dari Gegara Jokowi? Gara-gara punya capres sendiri. yang bukan selera Pak Presiden. Jokowi. Apa yang kemudian dikhawatirkan oleh teman-teman di lingkaran Mbak Puan Pak misalnya? Hoirul, Partai PDI Perjuangan itu sangat disiplin. Jadi kalau orang yang nggak memahami, dianggap ini gawat gitu loh. Jangan hanya rangkul-rangkulan terus, tapi saya meyakini sebentar lagi pasti akan segera menentukan. Atau yang di atasnya. Intinya Kan begitu maksud saya. Tapi bukan kesimpulannya berarti adalah, kalau kesimpulan Kang Acep adalah terlihat sangat jelas ada keretakan. Dan itu Itu yang termanifestasi dari pidato dan gestur baik di atas Satu. dan di bawah. Saya boleh komentarin? Nah, sedikit aja nih, Kang Acep, betul atau tidak nih yang saya coba tangkap dari Kang Acep? Yang pertama tadi ada keretakan, Ya. sehingga rangkulan itu tidak dirangkul berarti ada keretakan, Ya, memperkuat. dan Yang pidato kedua, tadi menggambarkan kedua keretakan. kenapa mengambil ideologi nahoda dan kapal? Itu karena ada kemungkinan karena kapalnya akan karam, lalu sekoci diturunkan. Ini Betul. pilot loh. Ya, enggak, tadi nakoda. Kang Acep, Kang Acep bilang ya. Ya, jadi kapal akan ada masalah, maka skoci diturunkan. Ya. Ada kemungkinan begitu, Kang Ais? ya antara lain maksud saya begitu ya. Oh, gitu. Meskipun masalah itu bukan berarti juga bahaya, tapi misalnya ini ada sesuatu yang apa namanya ya kita akan tergeser misalnya, ya cepet-cepet aja pindahkan gitu kan turun. Oke. Kang Acep, Oke. istilah keretakan itu terlalu mendramatisasi. Sebagai ilmuwan di bidangnya, saya kira tafsir-tafsir atau pemahaman yang semiotika yang disampaikan ke publik itu harus mempersatukan. Jadi harus ada tanggung jawab moral, tanggung jawab keilmuan, itu mempersatukan, bukan mendramatisasi, bahkan itu memperadabkan. Ya. Jadi saya nggak mendramatisasi, tapi saya jadi menerjemahkan istilah drama, pertakan gitu loh. itu sama seperti boleh disebut mendramatisasi, boleh disebut tidak mempersatukan, gitu kan? Tidak ada misi mempersatukan, tidak ada misi untuk Ya. Nah, gitulah ya. Ya. Nah, saya kira bahasa justru begini nih menangkap. dari para pengamat itu memang sering yang membuat keretakan sosial itu ya betul begitu. Padahal sesungguhnya tidak retak. Kang Ais, saya juga pernah diomelin seperti itu sama Gus Coy. Gitu ya. Saya nonton. Ya, cuma yang kedua yang agak Kita penting, punya memang tanggung kalau jawab istilah semuanya. yang retak itu perahu. Karena dia masih bisa jalan. Iya. Anda bisa bayangin nggak kalau pesawat retak gitu? Ya Kata tapi kan Almarhum ini Franky tidak Sayuti. tepat. Tapi ini upaya menghidupkan Itu diskursus, ada, mungkin Gus. hanya perbedaan saja sedikit. Oke. Ya. Perbedaan dinamika dalam bahasa yang agak Masa nggak boleh berpendapat sih Gus Coy? Pasti wong dia. Itu Beliau melihatnya retak kok jadi. dinamika, Ini kayak sepak bola, kalau dulu ada sepak Nggak, bola. kan boleh dia menerjemahkan, Nggak ilmuwan. boleh ada yang menang. Ini Karena semiotika ilmuwan, loh ini. harus- Iya. Iya. Semiotika Kan bukan boleh semautika menerjemahkan. ini. Semiotika. Saya kan tapi sudah bukan menguraikan semaunya sendiri, teksnya, kan? ya kan? Saya sudah menguraikan teksnya begitu, kemudian saat saya tafsirkan begitu. Iya. Itu kan teks itu. Ada kata-kata Pak Jokowi tentang rangkulan itu ketika menyebut ada 3 partai yang saling merangkul. Jangan hanya rangkulan aja. Berarti rangkulan di situ adalah koalisi gitu loh. Kan begitu. Dan secara logik secara logik dia nyambung ke dalam body language itu. Oke, Kang. Tidak merangkul menolak rangkulan berarti kan persoalan koalisi gitu loh. Siap. Tetapi siap. ini kan satu alternatif pembacaan, ya kan? Bukan kemudian justru saya menangkap di situ tanggung jawab akademisnya, ya. Tanggung jawab akademis saya menjelaskan bahwa dalam perspektif saya dengan semiotika itu saya menangkap itu bahwa kemudian yang terjadi di dalam dan seterusnya itu kan bisa diterjemahkan lain juga kan gitu ya. Siap. Ya, inilah Saya kan Itu baca- makanya tadi dari saya sudah- awal Tadi saya sudah tadi menyampaikan. mengatakan Kang Ais,
silahkan diterjemahkan sendiri. Iya. Kata Pak Jokowi. Iya. Iya. Jadi Tapi menurut sah. Gus Coy janganlah diterjemahkan retak-retak ini ya kan. Bukan diterjemahkan ke bahasa yang harus digunakan itu harus punya menyatukan. misi. Oh, berarti sinonim cari sinonim Misi keretakan dengan bahasa yang lebih persatuan, bukan misi kolaboratif dan Kita harus fair sama Kang rekonsiliatif. Acep. Kang Acep itu tidak mengatakan letterlek begitu tadi. Bisa terjadi keretakan. Oh, Bukan iya. dikatakan ada keretakan. Bahkan dia bilang keretakan pun silahkan diterjemahkan sendiri. Kata Bapak Jokowi yang sedang di puncak kekuasaan. Nah, itu Ini dia. beda perspektif aja. Betul. Kalau Kang Top Acep punya itu. perspektif semiotik, kalau Top Gus punya Coy itu. ilmu falak tadi. Jadi Kang Acep izin mungkin ke depan bisa dicari sinonim kata keretakan yang lebih Pancasilais. Itu gimana? Bukan begitu. Ini namanya ada-ada. Tapi apapun cerita yang kita bicarakan ini harus diakui, terutama juga ketua-ketua partai atau kekuatan-kekuatan politik banyak bergantung kepada Jokowi. Oh, itu mantap. Loh iya dong. Mantap Makanya juga. Jadi begini, Bang. Artinya Lawan semua jadi diperhitungkan gitu loh. Bukan. Ini bergantungnya nih contohnya apa? Nah, Bang. ini penting loh ini loh. Ini contoh. Contoh. Ini penting loh. Terima kasih. Enggak, bukan. Ya. Contoh. Satu. Apakah Presiden Jokowi setuju? Apakah sependapat? Ya. Apakah lain-lain? Oh, saya pikir tadi ekonominya bergantung. Nah, Bukan ya? Bang, Bukan. saya kira Bang Panda itu mungkin ada benarnya. Cuma konteks sekarang, jadi kesannya dia memiliki kekuasaan yang sedang berada di puncak. Lalu kemudian digunakan seperti masa Orde Baru. Seolah-olah. Enggak, Dia, jauh. sebentar. Jauh. Ya. Kesan, ini kesan. Kang Acep, coba Seolah-olah ini. Oke. Presiden itu seolah-olah menjadi pembina partai politik. Partai politik yang menghadap dia. Padahal tidak, gitu kan. Nah, di sini. Ini kalau yang ini saya nangkap maksudnya Opung bukan dia ingin membina partai politik, betul nggak? Ya. Para ketua umum partai politik menghadap Bapak Presiden Jokowi yang sedang di puncak kekuasaannya, mohon untuk dibina gitu ya. Iya. Dan dikasih kado semua. Coba. Mereka Dikasih kado. Tapi bukan kado ekonomi. Nah, Kado apa, Bu? Ya ambil contoh. Jadi dari PAN jadi menteri. Wih. Airlangga jadi Menko. Wih. Jangan lupa loh, Golkar itu 2 Menko. Oh ya Menko Luhut ya. Luhut juga ini. kuning betul. kemarin. Dan itu PDI dibuktikan dengan menggunakan jaket kuningnya. PDI nggak sehebat itu gitu loh. Oh, jadi Nah. ini nggak sehebat Golkar. Nggak sehebat Golkar, 2 Menko. Di sini, Bang. Kita sedihnya itu di sini. Bud, Jadi siap. sedihnya di situ. Partai-partai menghadap, ya. Kemudian sami nawa atokna, tunduk patuh terserah. Dapat hadiah. kan? Nah, Dapat kado. ketika Nasdem ada sedikit perbedaan dipersoalkan. Ini siapa yang Nggak salah ada yang ini? persoalkan. Ada banyak. Ada yang bilang keretakan, ada yang bilang harus dibuang menterinya, ada. Kan Nah, Acep ini ada sebetulnya ini bonding, bagian dari Kan Sekjen PD Perjuangan ngomong tuh, biru out katanya. Iya kan? Iya nggak? Itu bukan dari partai. Perjuangan Sekjen di PDI Surabaya dari Perjuangan. bendera diambil. Sekjen PD Perjuangan, Bang. Oke, kita ini Bang, kita tanya kekuasaan dulu. Kekuasaan, ya. ya. Balik Iya. lagi. Bukan gitu. Ya kalau lagi ribut kita kembalikan kekuasaan. Gitu. Tanggung Apakah jawabnya betul menjaga banyak ketertiban. ketua-ketua partai Iya. yang datang minta untuk dibina? Iya, menyerahkan kepalanya ya. Itu lebih bahaya lagi. Apa katanya? Apa? Kata Gus Menyerahkan Coy, kepalanya. banyak ketua-ketua umum partai datang untuk kepada Bapak Presiden untuk minta dibina dan menyerahkan kepalanya. Ya kan? Barusan loh. Ini izin headline ya, Pak. Iya, ya kan? Rumusannya dari dia. Iya. Saya ada ujung kepalanya. Iya. Ini rumusnya. Coba Valdo. Tadi kan Opung Panda Kecuali bilang. Nasdem ya. Opung Panda bilang. Ditambah lagi. Bud, kecuali Iya. Nasdem. Tapi setia. Ya. Tadi kan Opung Panda bilang bahwa Presiden Jokowi adalah merangkul. Bahkan lawan politik pun dirangkul. Iya. Ya kan? Jadi stylenya Pak Jokowi kan bukan nambah lawan gitu, bahkan nambah kawan. Iya. Sering ditinggalkan bahkan, Iya. ya kan? Nah, jadi kemarin ada statement bahwa tidak ada alasan Nasdem mundur kecuali dimundurkan gitu. Ini kan bukan stylenya Pak Jokowi nih, Pak Surya ngomong gitu ya. Gus mungkin
ada itu. Nasdem tidak akan mundur dari koalisi tadi di video yang ketika tadi Kecuali disampaikan. dimundurkan. Kecuali dimundurkan. Ini kan bukan stylenya presiden. Memundurkan, nambah kawan. Memundurkan ini kan beda nih. Aman nih Gus, Sementara, nggak ada reshuffle Gus. nah tadi apa ya kata Hak dimundurkan prerogatif ini gimana gitu maksudnya? Karena ketika presiden selalu bicara nambah kawan, Nasdem mengerti style politiknya Bapak Presiden tentunya. Nah, apakah dengan terjadinya perbedaan selera tadi itu membuat ya Nasdem merasa ini enggak, Nasdem berbeda nih sama stylenya presiden? Gini. Ini awalnya Itu- pernyataan Valdo ini awalnya enak, belakangannya agak kurang enak sih. sebenarnya. Jadi itu terkait dengan Apakah itu sudah beda selera gitu? Loh ya. Ya ini. Gini. Sebentar. Iya iya. Ini menarik nih. Menarik nih. Kita dengarkan opung ya, kita dengarkan opung. Iya. Halo. Kata dimundurkan ini. Itu terkait dengan pertanyaan wartawan. Ya kan? Konteksnya ya, Gus ya? Konteksnya begitu. Ya tentu saja, logikanya kan masuk. Kecuali dimundurkan. Nah, itu berangkat dari mana? Presiden kan punya prerogatif mengundurkan Nasdem. Ya sudah, masa kita Tapi kan nggak gitu. Tapi dalam Enggak, sejarahnya udah ada yang tapi dimundurkan belum? sekali lagi itu kan tidak titik. Iya. Tapi tetap kita percaya kepada presiden. Karena kesetiaan kami terbukti selama ini ya sudah kita serahkan pada presiden. Tanya Kan Kang begitu, Ais, itu satu. tanya Kang Ais boleh ya? Mumpung Itu masih satu. ada nih. Kang Acep tadi menyebut soal ideologi. Iya, Ya kan? ideologi dulu. Saya sebetulnya menyederhanakan persoalan bahwa perbedaan yang ada sekarang itu beda selera. Itu karena terkait dengan selera itu kan subjektif sekali. Iya. Kalau terkait dengan ideologi segala macam itu sebetulnya bukan ideologi, tentang argumentasi, ya, tentang apa? Kalau soal ideologi kan kita sama Pancasila, ya. Sama itu nggak ada final kalau Pancasila nggak ada khilafah, nggak ada syariah di sini, nggak ada HTI, nggak ada apa. Tapi bahwa di Indonesia itu ada orang mengusung khilafah, orang mengusung syariah itu ada. Tapi itu semua adalah warga negara Indonesia yang masih punya hak pilih dan hak untuk memilih. Kan begitu. Ini nih yang kerangkanya itu di situ. Nah, Yang sehingga saya- argumentasi itu ada Ya. selain selera. Nah, Ya. itu. Soal Yang ideologi saya- sama Pancasila. Yang saya Ideologis maksud kali ya, ideologi Kang di Ais. situ, yang saya maksud ideologi di situ adalah the science of idea ya. Pengetahuan hal-hal yang ideal, yang diidealkan. Oh pasti, itu Bukan pasti. kemudian kita berbicara tentang ideologi negara, ya kan? Nah, kenapa saya kemudian selera itu menjadi ideologi? Karena dia dideklarasikan, ya kan? Dia dideklarasikan. Deklarasi itu yang berbicara kemudian bukan lagi individu, tapi sebuah organisasi resmi ada dasar hukumnya. Pada titik itu dia menjadi ideologi selera itu. Menurut saya jadi begitu. kata kuncinya tadi ideologis. Iya, Bagaimana betul. Iya. ideologinya, nah tapi ketika turun dalam deklarasi menjadi ideologis. Tapi boleh nggak nanya Kang Ais, ini kan Ya. video tadi ya, Ya. TikTok itu ya? Yang Twitter. Oh Twitter, yang berangkul, terus kemudian bahasa tubuh dan segala macam. Ada kemungkinan nggak Kang Ais ya? Ini kebetulan aja, sebetulnya Bapak Presiden juga ingin rangkulan. Ya kan, biasa aja kata Valdo ingin rangkulan. Tapi pada waktu itu dia agak geli sedikit, sehingga jadi agak kuat suasananya gitu. Suasana Geli itu ini gimana maksudnya nih? Ya, geli karena apa? Mungkin pemikiran. Jadi maksudnya kan biasanya rangkulan. Tapi ketika mau rangkulan itu ada perasaan agak geli sedikit, nggak sampai ideologis. Misalnya cuma bayangkan, gimana ya caranya ya? Ini jalan bersama, tapi sudah deklarasi misalnya. Kan cuma geli doang. Iya. Geli sedikit, Bang, Enggak. itu nggak substantif. Itu Justru varian-varian saya- dalam pergaulan. Itu Iya, jadi saya bilang- gimmick gitu. ya jadi Gus, mungkin Gus. Tapi itu ini nggak ideologis. Karena kan Cuma dia style geli presiden. aja ketawa gitu ya. Iya betul. Karena Jadi- saya setuju nih sama Gus Coy tadi, Pak. Iya. Iya kan? Ya harus setuju semua memang. Biasanya Pak Jokowi ini kan nggak Langsung. pernah memundurkan orang. Iya. Nah ini Pak Pak Surya Surya udah ngomong dimundurkan. Ntar dulu. Ntar dulu pelan-pelan. Jangan catatan sejarah. Dia juga pernah memundurkan orang. Pernah. Gimana? Sudirman Ya Said, pernah dong. Anies, Iya. kan dimundurkan Nah, kan Rizal. partai kan nggak ada. Pupuk. Apanya? Partai kan tambah terus. Lo bukan nggak kalau soal Ditinggal bahkan memundurkan, kapan. Iya. dia pernah Iya. memundurkan. Jadi kan Iya. semua juga yang dibilang siapa tadi Aldo Nggak, benar. Opung. Valdo Enggak, salah ini juga. Partai. Opung. Partai Dukungan kan tadi Opung ditambah bilang terus, menambah kawan kawan, itu. menambah kawan. Kalau iya.
Ya, Stylenya Artinya presiden Pak nambah Jokowi kawan. tidak pernah memutuskan untuk membuang salah satu partai dalam rumah Iya, koalisinya. itu. Kalaupun ada yang keluar itu pilihan sendiri kayak PAN di Iya. 2012. Itu harus dipahami sebagai puncak pikirannya Pak Surya yang menghormati hak prerogatif presiden. Kalau mau kalau memundurkan dalam gerakan tadi ada tuh. Kelihatannya Pak Jokowi agak mundur sendiri. Iya kan? Betul nggak itu? Karena Kang Acep dulu tanya, betul nggak? jadi kan belum mau rangkulan, terus agak memundurkan dirinya Pak Kang Ais. Enggak Bukan- gini, agak memundurkan dirinya tuh. Kang Bang Acep Effendi. itu saya setuju. Oke. Ideologi dalam konteks begini. Ya, Izin. ideologis konteks. Izin Bapak. Pikiran yang misi atau pikiran, gagasan yang terus-menerus diperjuangkan itu bisa menjadi sebuah ideologi dalam Siap. tanda petik. Gitu kan? Oke. Ya. Dalam konteks Nasdem, ideologi paling atas adalah Pancasila. Di Ya, bawahnya sebagai ciri dari Nasdem adalah gerakan perubahan restorasi Siap. Indonesia. Itu bisa disebut juga sub-ideologi dalam Oke. konteks ini. Gitu Nah, kan? izin. Nah, kita punya itu. Pak Anies Kita gimana? memang itu. Sub-subnya Nah, lagi? Anies bisa ditumpangi, bisa membawa misi ini. Ya, oke. Bisa membawa misi ini, gerakan perubahan. Nah, Restorasi. ini kalau ini saya mau tanya ke Opung. Kira-kira. Kalau ini saya izin mau tanya Kang Acep izin. Ini saya kalau yang ini tadi kan soal mundur nggak mundur ya kan. Iya. Ini saya izin mau tanya ke Opung Panda nih. Karena yang bukan mewakili ya, mungkin dianggap mengaspirasikan suara presiden adalah Pak Sekjen PDI Perjuangan ini yang bilang biru lepas dari Jokowi gara-gara punya capres sendiri. Lepas dari ini maksudnya ini apa Opung dari Nggak Sekjen ada perlu PDI? tafsir ke tafsir itu simbol-simbol itu. Ah gimana? Biru, kan bendera ada merah putih biru. Ya. Belanda. Ya, birunya dia copot. Jadi merah putih. Jadilah merah putih. Iya. Itu kok susah banget. Jadi nggak ada simbol. Ini apa Opung? Simbolnya apa Nggak nih? perlu dianalisa itu. Malah Iya, iya. saya di Tinggal itu nggak perlu dianalisa, yang perlu dianalisa birunya ini yang mana. Nah, apa ini maksud sama Sekjen ini? Biru mana yang harus lepas? dari Karena Pak sekarang Jokowi? dalam kekuasaan ada dua biru. Tuh. PAN dan Wih. Nasdem. Iya. Ya, gimana, Opung? Ada dua. Ini tajam loh. Iya, memang. Pan Iya. lepas. Apa? Hah? Biru lama, biru baru. Ya, tapi yang biru berkawan lama, biru lama baru. adalah biru Nasdem. Wih. Yang berkawan baru yang dulu memusuhi Jokowi adalah biru yang baru ini. Tapi PAN belum punya capres sendiri, Pak Hah? Gus Coy. Tapi sudah duluan membentuk koalisi. Nah, Jadi dengar ini dulu. apa ini maksud ini agak keras ini Pak Dengar Sekjen dulu. Anda ini El Opung. Sebelum berwarna biru, itu awalnya kuning. Dengar dulu, Iya, iya, iya. anaknya kuning ada Hanura, ada Gerindra, ada Nasdem. Itu semua bersumber dari orang-orang Golkar gitu loh. Nah, terus apa hubungannya sama biru ini Ya, Opung? membedakan dengan kuning gitu loh. Biru itu beda sama kuning dong. Iya. Itu aja. Itu- Mereka udah punya warna tersendiri sekarang. Coba Bang Pendi coba diperluas. Yang ya. sekali ini aja saya mendengar Opung agak kurang tajam. Biasanya selalu tajam loh. Saya tuh selalu Iya. sampai kapanpun kangen sama Opung karena selalu tajam gitu. Ini biru yang mana nih Opung? Apanya? Ini kan biru lepas gara-gara punya capres sendiri. Biru yang mana maksudnya? Ya silakan aja tafsirnya. Bebas menafsirnya. Nggak, apakah bisa ditafsirkan juga kan Presiden memberikan hak kita untuk menafsirkan. Silahkan diterjemahkan. Apakah sendiri. bisa- Budi, Mas Budi, Ya. Ya, wow. Mas Budi. Saya ingin melanjutkan apa yang ditanyakan oleh Bang Effendi tadi, kemudian disambungkan dengan apa yang disampaikan oleh Opung. Ya. Kan Ah, Pak ya. Jokowi itu sekarang sedang dalam kekuasaan, di puncak kekuasaannya tuh. Ya. Kan ada gitu. Jadi Bang Effendi kemudian tadi menyebut ada nggak semacam kegelian. Menurut saya itu menunjukkan Pak Jokowi adalah di puncak kekuasaannya. Ya. Buat tolak aja kan misalnya kan begitu. Begitu kan Opung ya? Ya betul, betul. Wih. Oke, mantap. Nah, ini agak tajam Opung nih. Ya, Betul. Betul lah, udah tajam, tegas, singkat. Ya, tapi pakai mulut Kang Acep. Iya. Nah, tapi ini Bang Pendi coba dong bantu gua dong. Nah, dalam Gua nih kena percaturan serang sama politik Opung nih. bisa bayangkan nggak yang namanya Prabowo bisa bergabung ke Jokowi? Kalau nggak Iya. karena magnet powernya Nah, Jokowi. kalau gitu loh. PDIP menganggap biru sebaiknya lepas karena udah punya Lain capres lagi kau sendiri. cerita biru dari tadi. Biru itu kan ada 3, PAN biru, Nah, Nasdem biru, ah, Demokrat biru. ah. Nah terus Kalau Demokrat udah lama nggak pernah gabung. Iya. Ya kan? PAN dan PAN baru gabung. iya. Yang lepas Ya enggak yang lama Nasdem. Nah, Udah ini lama. masih ada pertanyaan sama Bang Pandai. Ini minum. Ketika Jokowi punya kekuasaan yang Di luar puncak. biasa, di puncak kekuasaan.
kekuasaan itu digunakan sepenuhnya untuk menakut-takuti, untuk melemahkan yang lain, atau itu biasa-biasa saja, tapi yang lain sehingga tunduk patuh itu karena mereka saking lemahnya. Ini Jadi- betul. Jadi, lemah. Menyambung. Ya, salah. Enggak dong. Kemudian Kalau menyambung dia Opung harus Panda tadi, menghadap. ini betul. Dia harus menyerahkan diri. Dia harus ikut koalisi. Padahal menyambung sebelumnya Opung Panda adalah tadi. memusuhi. Ini betul. Coba kalau kita buka digital, Masya Allah mereka mencaci maki Jokowi itu semua hilang begitu saja, dilupakan ya. Menyerahkan dirinya. Karena itulah besarnya anugerah dan rahmat sama Jokowi. Iya dong, diberikan wibawa dia, Iya. diberikan kecintaan. Artinya kalau Diberikan- yang udah lama agak berbeda selera nggak apa-apa dong, tetap Iya, dalam nggak satu apa-apa, rumah. nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Berarti nggak perlu lepas biru ini kan? Apa ya? Nggak perlu Betul, lepas kan? kecuali dia melepaskan diri gitu loh. Ya, jangan pula kemudian diapain, jangan. Nah, tapi Aspirasi saya sekjen ada ini. pertanyaan sama Gus Coy. Kalau Gus Coy ditanyain pertanyaan kayak Opung tadi, jawabannya gimana? Saking kuatnya orang yang datang menyerahkan diri atau memang kecintaan atau gimana? Saya setuju dengan jawabannya. Yaitu. Pelan-pelan. Setuju, yaitu. Ya, jadi memang memang Jokowi ini presiden yang agak antik ya. Memiliki kelihatan lemah tapi kuat. Tuh. Kelihatan Kuat tapi- slow tapi tegas gitu kan. Ini memang agak beda ini. Ini memang manusia agak lain. Sehingga lawan pun takluk, tunduk, menyerahkan diri, ikut koalisi. Bayangkan itu. Kita ikut kampanye Jokowi, mereka kayak begitu dulu. Wah, tiba-tiba ikut ya. Itu kalau bukan karena rahmat. Iya, betul. Hidayah. Jadi, hidayah, rahmat, taufik, inayah. Ya kan? Dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada Pak Prabowo, kepada Jokowi ya. Kalau nggak dikasih itu ya nggak bisa bertemu. Hidayah, rahmat, barokah, dan di puncak kekuasaan. Ya. Tapi Iya kan? kado tadi Dan- juga kado kata Hah? Opung tadi. Kado kata Opung. Opung sempat singgung tadi ada kado gitu kan. Ya kalau orang datang, ini saya Iya. datang Wajar dong. menyerahkan Iya diri, dong. Oke. membungkukkan badan, Ya. ya gitu ya boleh. Ya kan? Kalimatnya masih bagus nih. Ya, Maka akan mendapat memberi kado. dukungan, ya tikan give lah. Iya, Ya, biasa. Tapi ini Simbolisme Bang, ini belum itu. dijawab Pak Opung nih. Hah? Penasaran Udah. kali aku. Bahasa Indonesia kau aja kurang jelas. IQ ya. Ini Persoalan IQ nih kawannya Opung. Kalau Opung nggak mau jawab, kita tanya Mas Hairul Umam deh. Oh iya, benar. Jadi begini, Pak. Sedikit. Bud, Iya, ke siap, depan siap. ini, Ampun deh kita gua, ingin Gus Coy. Statement kunci, ya. Kata Valdo tadi. Problem yang kita hadapi, bangsa yang menghadapi problem dunia, problem macam-macam ini ya. Itu kan bukan hanya tanggung jawab presiden. Bukan hanya tanggung jawab menteri, bukan hanya tanggung jawab partai politik. Tapi tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu, meskipun kita ada perbedaan, ada punya gagasan yang agak beragam, punya selera yang agak berbeda, kita tetap satu melihat Indonesia ke depan. Dan ini terus mencari solusi-solusi. Ini yang terbaik. cocok untuk kesimpulan nanti dijawab Ya, dulu ya. Ini sampai sudah pada- lama kayaknya kita ini ya sudah kesimpulan. Iya, Jadi pada detik ini agak turun sedikit. Tapi sebetulnya tadi yang mau disampaikan adalah ya, mudah-mudahan kalau saya salah dikoreksi. Kalau Anda lagi di puncak kekuasaan, ya kan? Ingat-ingat juga teman yang sama berjuang. Yang udah lama. Jangan Anda di pengkritik puncak kekuasaan, ya. Anda bisa melupakan. Ya, beda selera Anda harus dikit, ingat belok. bahwa nanti kekuasaan itu ada akhirnya. Ini multi tafsir. Silakan bener ya. ditafsirkan sendiri, Bro. Dengar Betul. ya, kalau Opung dilihat mau menafsirkan ini, iya, alhamdulillah. bahasa Ini, Indonesia ini. yang sederhana, Sekjen PDIP sindir biru tanda kutip lepas dari Jokowi. Kenapa lepas dari Gegara Jokowi? Gegara. Gegara punya capres sendiri. yang bukan selera Pak Presiden. Jokowi. Ya, Tambahan itu. Ya itu tadi. Itu tadi. Karena selera Pak Jokowi menurut Nasdem Jadi dengar dulu. Ganjar Pranowo. Apa yang dikatakan Sekjen itu wajar, sederhana. Berarti benar. Betul. Berarti PDIP Itu- menganggap bukan- lebih baik kalau punya selera capres yang beda selera dengan presiden, lepaslah kau. Dan selera itu bukan diterapkan untuk hari ini. Itu Iya. 2024 yang akan datang. Itu tafsir ya Anda. kan? Kalau tafsir PDIP Bukan tafsir Anda gimana? Itu memang diperuntukkan untuk 2024. Itu bukan tafsir buat nanti Anda. setelah pemilu Iya. ya. Oh, berarti Yang setelah hari ini- 2024. Berarti setelah Februari kan Dari- masih ada waktu nih sampai Hari Oktober. ini, Bud, hari ini saya nanya sama iya. tetap namanya
Jokowi. Presiden Jokowi. Berarti Nah, sekjen ini dipersiapkan untuk 2024, Nah. tetapi sudah dideklarasikan lebih awal, maka presiden jadi geli. Karena geli, dia nggak jadi mengundurkan diri sedikit. gitu kan? Meskipun dia geli, Iya. umpamanya Iya, geli, geli ya. beliau tetap punya prinsip jas merah. Siap. Wih. Apa itu? Ya, jas merah. Jangan lupakan. Ya tetap tidak akan pernah melupakan sejarah. Oh, siapa yang Sejarah berjuang kesetiaan bersama-sama. Nasdem, Betul. kesetiaan Surya Paloh dan seterusnya. Jangan Itu mentang-mentang saya di kira. puncak Meskipun kekuasaan. Meskipun berbelok di saat-saat terakhir. Ya. Bukan Kalau kata- belok, dianggap belok. itu, Mas. Ini Beda katanya selera. loh, beda selera Pak negara. Jokowi itu sudah mau Loh, berakhir 2 tahun lagi. Tafsirnya Pak Sekjennya Opung ini, Iya. Gus Coy. Ah ini itu loh. tafsir dia. Ya Tapi makanya ini kita, dari tadi kita bahas enggak. tafsir ya. Kalau Sekjennya tafsir sekjen Opung. lepasnya sekarang. Kalau tafsir Nah, begini. Gus Coy setelah 2024. Tafsir itu ada 3. Iya, Oke. aduh panjang. Ada Gus Coy. tafsir Iya, iya. sosiologis, Wih. ya, filosofis. Jadi nggak boleh keluar dari konteks ini. Iya, ya. Ini, Nggak ini boleh. untuk Pak Sekjen yang menafsirkan Iya. ini Sekjen yang Dia 2019. tafsirnya di luar koridor 3 tafsir yang Iya. sesuai dengan Yang Oh, iya, ketiga, iya. yang ketiga. Oh, ini belum headline, selesai. headline. Ya, Sosiologis. tafsir sekjen Tafsir PDIP Sekjen di luar filosofis. tiga- Nah, kemudian tafsir di luar apa? koridor Filosofi sosiologis. Sosiologis, tafsir yuridis. yuridis. Oh, yuridis. Yuridis, secara yuridis nggak ada yang salah Nasdem. Secara filosofis demokrasi nggak ada yang salah. Filosofis kepartaian nggak ada yang salah. Secara sosiologis sosiologis agak salah. bangsa Indonesia membutuhkan siapa presiden yang dicalonkan. Wong ini lembaga-lembaga survei ini sudah memunculkan bla 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 bla. Nasdem menangkap secara sosiologis. Yuridis dan Ini coba menurut kalian semua wahai rakyat Indonesia, bagaimana dengan calon presiden yang ditawarkan oleh Nasdem? Budi, Itu, secara Bud. filosofis, Ya, ini Catat, lagi headline. catat. Iya, ini lagi Filosofis, secara Yuridis, filosofis dan ya. yuridis Yuridis. tidak ada yang salah. Nah, kalau belajar Secara hukum, sosiologis ini agak harusnya- menggelikan, Iya. gitu loh. Ini harusnya Pak Torik ini yang melakukan Iya. hal ini nih. Karena dia nggak ada di Pak Torik udah bener. Secara filosofis dan yuridis tidak ada yang salah. Oke, ini ada Mas Umam di. Oh, iya, iya, Kita iya. tanya. Secara semiotik banyak tanda yang bertabrakan. Nah, tuh. Tambahan di Loh, satu. ini tadi ilmu. Jadi itu ilmu Kang membuat Acep satu harus lebih- kesimpulan, membuat hukum Iya. dan simpulan. Iya, Ketika dia ngomong itu kan sudah kesimpulan. Itu Nah. sudah menjadi hukum dari dirinya. Ya, Tapi ini juga ilmu ini. Ini Kang ilmu Acep. juga, Nah, semiotik dia. tinggal Apa tadi, bagaimana sosiologi? kontekstualnya. Sosiologis, Ah. filosofis, Nah, yuridis. kontekstualnya Filosofis dalam yuridis. konteks politik ini, dalam konteks kehidupan Ya, ini coba mana yang lebih relevan? Kang Acep harus punya alasan yang tabrakan tapi sosiologis. Ada lagi di atas itu lebih Apa- tinggi apa- lagi. apa lebih, Pak? Ideologis. Ideologi juga nggak ada. Ini nggak ada. perteruan dari tadi debat ideologis. Oke, izin Mas Umam nih. Ada Mas Umam. Mas Umam, selamat malam Mas Umam. Prof. Prof. Selamat malam Mas. Ah, cobalah. Gus Coy, senior saya. Loh, ini di ruangannya Pak Isadi kayaknya. Bukan ya. Oh, iya ya. Bukan. Ya, ya, Coba baik. Mas Umam, ditengahkan dulu lah nih. Ini selera Mas Umam sama aja sama Pak Isadi kan. Jadi mudah-mudahan Mas Umam Umam. tadi mudah-mudahan Mas Umam tadi dengar dialog kita. Kurang lebih kesimpulannya yang pertama, Gus Coy, Ketua DPP Nasdem mengakui bahwa selera Pak Jokowi dalam Pilpres ini adalah mungkin Mas Ganjar. Dan itu berbeda Pokoknya dengan mungkin. ya, Pasti oke. mungkin. Definitely. Duh, kan belum hitam putih jadi mungkin. Ya, Oh, ditambah sekarang ya ada benar kata benar mungkinnya. benar. Tadi Mungkin Mas Mas Ganjar. Dan pasti berbeda Dan dengan pastinya berbeda dengan selera Partai Nasdem hari ini. Ya. Itu clear. Kemudian lain-lain Mas Umam lah coba ceritain bagaimana. Nah, terus sekjen Panjang. PDI bilang biru lepas. Iya, Nah, dan ini yang Opung agak hati-hati menafsirkan. Opung menghindar untuk kali ini, Bos. Ah. Opung katanya nggak takut. Dengar dulu. Iya. Ya, Mak. Coba Mas Umam sama kemarin pidato presiden. Iya. Sembrono, jangan sembrono mencapreskan, ya Ya, kan? dan Pak Surya Mau meluk nggak jadi. ya belum kan kata Bang Fendi geli secara sosiologis. Geli secara sosiologis Sosiologis. dan secara semantik. Kalau bahasanya Kang Acep ini ada tabrakan-tabrakan Pancasilais. Ya. Dan juga ada konflik semiotik. Ya terus. Coba lah. Konflik terakhir aja, konflik semiotik terjadi di puncak kekuasaan. Silakan, Prof. Coba kasih dulu lah. Oke. Diurai dulu lah persoalan ini rumit nih. Baik, terima kasih Mas Budi, terima kasih Mas Ari.
sepertinya baru kali ini adu perspektif mengalami proses vikinisasi. Wih. Atau victim. Karena terminologi yang digunakan itu semakin bingung dan semakin membuat kita melangit gitu. Karena ada Kiai Tapi- Langitan di sini. Kiai Langitan, ada Gus Coy di sana. Ya. Tapi yang ingin saya sampaikan, saya tidak mengikuti dari awal tadi proses diskusi perdebatannya. Saya mungkin ingin berangkat dari statement kemarin disampaikan oleh Pak Presiden, karena itu yang setidaknya yang paling terbaru, bahwa memang Pak Presiden belakangan ini kembali sering menggunakan istilah simbol yang atau dalam tradisi Jawa itu sanepo, yang kemudian digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Statement terkait dengan jangan sembarangan, jangan sembrono dan lain sebagainya, atau yang dalam ini karena semantik ya, coba kita detailkan dari aspek semantik itu jangan gegabah, harus berhati-hati dan lain sebagainya. Tetapi memang spekulasinya cukup beragam. Sejumlah pihak menyatakan bahwa itu diarahkan kepada Pak Surya Paloh. Tetapi sebenarnya kalau misal itu diarahkan kepada Pak Surya Paloh, sebenarnya tidak terkonfirmasi juga. Karena bagaimanapun kalau misal itu diarahkan dalam konteks pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, toh pada saat yang sama dari internal kabinet pemerintahan saat ini juga ada Pak Prabowo juga, yang juga sudah mendeklarasikan diri. Nah, oleh karena itu, saya pribadi melihat sebenarnya apapun impact dari domino dari proses statement itu, tetapi setidaknya statement itu diarahkan kepada Golkar, karena itu momentumnya Golkar kemarin, untuk mendisiplinkan basis koalisi yang memang kita tahu tadi sudah disampaikan Mas Ari kesimpulannya, dan kita tahu bahwa KIB itu adalah skoci politik yang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi, dikonsolidasikan sedemikian rupa, praktis sejak awal Februari, karena kita sejumlah informasi spekulatif mengatakan bahwa sejak awal Presiden memberikan deadline pada 1 Juni, dan itu betul pada momentum 1 Juni, di awal Juni 2022, kemudian KIB dideklarasikan. Nah, kemudian proses itu bergulir, dan kemudian terus di fase awal menunjukkan bahwa memang ini betul disiapkan untuk Pak Ganjar, tetapi begitu kemudian Rakernas di PDIP bulan tengah Juni ya, atau akhir Juni kemarin, Bu Mega memberikan pesan yang sangat tegas, sangat keras, tidak boleh ada yang bermanuver. Kalau ada yang bermanuver, keluar dari barisan. Dan itu kemudian membuyarkan seluruh strategi komunikasi dari teman-teman di KIB itu sendiri. Nah, oleh karena itu sebenarnya di fase ini proses sudah mulai mengerucut. Kalau saya pribadi melihat sebenarnya di internal pemerintah, atau mungkin setidaknya di lingkaran PDIP sendiri, intinya sebenarnya ada 2 untuk di proses capres. Apakah nanti mana yang dipilih, wallahu a'lam. Yang pertama tentu memang Ganjar Pranowo, tetapi opsi kedua tetap membuka ruang pada hadirnya Prabowo Subianto sebagai capres. Karena bagaimanapun juga kalau meletakkan Ganjar di posisi 1, maka kemudian menjadi sebuah pertanyaan, Mbak Puan akan diletakkan dalam posisi dan kapasitas apa? Bagaimanapun juga ini perdebatan sudah panjang kemarin berkali-kali dalam sejumlah diskusi, tetapi di dalam ranah hitungan praktis, apalagi kemudian per hari ini ada undangan dari pihak DPP minta klarifikasi pada Pak Ganjar atas statement kesiapan pencapresan yang mungkin to some extent dianggap itu sebagai sebuah statement yang offside, kemajon, melampaui batas, maka ini menunjukkan ada indikasi yang sentimennya relatif negatif, dan itu kemudian berpotensi berimbas kepada basis soliditas dukungan internal PDIP kepada Pak Ganjar. Nah, oleh karena itu, jika betul memang resistensi itu semakin kuat terjadi di internal PDIP, maka kemudian membuka celah, lalu di siapa posisi capres ini akan diarahkan. Kalau misal kemudian ini berlanjut, bisa saja, ada saja kemungkinan Prabowo dicapreskan sekaligus sebagai upaya untuk memenuhi hutang politik yang harus dilunasi tuntas oleh Bu Mega, sekaligus kemudian untuk memasangkan Pak
Prabowo misalnya dengan Mbak Puan sebagai upaya akselerasi dari terah Soekarno di dalam struktur dan basis jaringan PDIP itu sendiri. Selanjutnya tafsir masih cukup beragam. Demikian Mas Budi, Mas Ari. Wah, mantap. Jadi udah mohon maaf dulu Pak Khairul. Ya. Udah terlampau jauh di analisa dalam arti kata begini. Tadi dikatakan Puan, itu pilihan buat Puan tidak semata-mata hanya calon presiden. Dia terbuka untuk melanjutkan ketua DPR, terbuka juga dia ketua umum PDI Perjuangan. Pilihan-pilihan itu ada gitu loh. Dan kemudian juga dalam kerangka yang dikatakan tadi, dramatisasi saja yang dipanggil tadi Ganjar, itu sebenarnya standar biasa karena itu hanya mengingatkan dalam arti kata siapapun kader yang ditanya akan siap. Ya. Tapi kalau diplesetin itu, untuk itulah saya berterima kasih Sekjen sama Ketua Kehormatan melakukan klarifikasi untuk diperjelas ke internal di PDI Perjuangan sendiri. Kalimat itu tadi ya? Iya, jadi itu. Jadi nggak usah terlampau jauh Pak Khairul, terlalu jauh. Saya nih, Ya. Kang Umam saya yang paling dekat. Jadi saya bacakan agak jelas. Satu, Ibu Puan itu terbuka juga. Iya. Tidak hanya untuk presiden, tapi juga untuk ketua DPR dan Ketua Umum PDI Perjuangan. Ketua Umum PDI Perjuangan. Ibu Mega udah 29 tahun. Iya kan? Jadi ini terbuka. headline juga loh ini. Ya, ini Udah dicatat ya? udah. Sama yang kedua, bahwa pemanggilan. Dengar dulu. Enggak ada kata dramatisasi Dengar sebelumnya. Dengar dulu. Ada dramatisasi. Tahun 2000, pemanggilan. Tahun 2010, Ya. waktu saya dilantik jadi ketua DPD Sumatera Utara, yang melantik saya untuk pertama kalinya diberikan Ibu Mega Puan. Oke. Puan ketua. Saya waktu itu bangga kalau Ibu Mega yang melantik aku. Ya. Tapi kemudian Ibu Mega secara halus mengatakan ke saya, dia dipersiapkan untuk juga jadi pimpinan partai. Gitu loh. Maka itu dia dibikin jadi ketua DPP. Oke. Jadi itu tahun 2010. 2010 ya, 2010. Wah, oke. saya dilantik jadi ketua di Sumatera Utara. Dia yang melantik loh, Ya, Puan. Opung Panda _2, Ya, ya, Ibu ya. Puan Maharani terbuka juga, tidak hanya untuk presiden, tapi ketua DPR Dan dan ketua ketua umum umum PDI Perjuangan. Yang kedua tadi, dimulai dengan dramatisasi. Ada kata dramatisasi Ya. itu tadi. Jadi pemanggilan terhadap Ganjar ini adalah Biasa saja. untuk melakukan klarifikasi, jawaban itu persis seperti itu atau bukan. Semua harus siap. Enggak juga. Kalau dikendaki, Enggak tadi juga. begitu. Bukan itu untuk daya tarik. Iya, dramatisasi. Iya. Oh, dramatisasi. Pemanggilan Dramati- itu dramatisasi. Dramatisasi aja. Pemanggilan Ganjar oleh DPP PDI Perjuangan adalah dramatisasi. Untuk memastikan. Bukan tampilin, berita-berita. Dok. Dramatisasi bukan karena dipanggilnya. Berita-berita itu. Dramatisasi. Iya. Oh. Padahal nggak ada apa-apa. Nggak ada. Oh, jadi beritanya bukan PDI-nya yang melakukan dramatisasi. Bukan. Nggak ada apa-apa. Itunya dramatisasi nggak, memanggil, mengkonfirmasi, ada show gitu, pemanggilan itu ini dramatisasi apa bukan? Apa? Ini nih, beri sanksi. Ya kan menarik ini kan. Jadi bahan pembicaraan, analisa. Dramatisasi ya kan? berarti. Iya, melakukan menarik kan. Dramatisasi. Padahal nggak ada apa-apa. Dramatisasi. Iya, kan? iya. Padahal Dramatisasi iya, berarti. padahal nggak ada apa-apa. Dramatisasi. Iya, iya. Yang Clear ya? mendramatisasi siapa? Lihat dulu hasilnya. Hah? Yang mendramatisasi siapa? Tadi Media. terminologi media. dramatisasi bukan berasal dari saya, itu tafsiran dari Opung. senior kami kita Pak Panda itu. Iya, iya, iya. iya. Jadi saya menyebutkan dari aspek itu ada impact kemudian yang kalau misalnya kita baca secara sekilas surat yang beredar luas saat Oh, sekarang itu ini, hoax apa? Betul. Surat silakan yang- dikonfirmasi. Kalau misal ini hoax, Enggak, ada pendiri PDI Perjuangan di sini. Ya, Beredar founder. surat Artinya seakan-akan kalau itu misal ada kemudian ini hoax tentu bisa Iya. dibantah. Yang tanda tangan Hoax Pak bukan. Komarudin Watubun dan juga Pak Sekjen Pak Hasto Kristianto. Kemudian tidak dijelaskan secara lebih detail, hanya perihalnya undangan klarifikasi. Kemudian bersama ini DPP PDIP mengundang Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIP untuk wajib dengan cetak tebal, wajib. Nah, kalau tadi bicara semiotik, bicara tentang tafsir, bicara tentang interpretasi, wajib datang, ada istilah di sini harus datang dengan pertemuan tatap muka,
kemudian sebelumnya sudah ada intro tentang sanksi dan lain sebagainya. Tentu ini bukan dramatisasi. Ada aspek yang cukup serius yang kemudian perlu diselesaikan. Nah, inilah yang kemudian to some extent apa yang kemudian dikhawatirkan oleh teman-teman di lingkaran Mbak Puan misalnya. Pak Hoirul, Partai PDI Perjuangan itu sangat disiplin. Jadi kalau orang yang nggak memahami, dianggap ini gawat gitu loh. Iya. Padahal itu standar. Ya itu, gitu loh. ini tentu itu penafsiran Pak Panda tentu kita juga hormati. Iya, Kalau ini Panda Pendi agak sama kalau yang ini. Agak beda Bang Hairul Umam. Samanya bagaimana? Ini standar, tapi karena menarik, dibuatlah dramatisasi. Oleh media boleh. Oleh partai. Oleh partai juga boleh. Nggak apa-apa dong. Oleh media. Boleh oleh pengamat. Silahkan diterjemahkan sendiri. Ya. Kata Pak Jokowi yang sedang di puncak kekuasaan. Jadi kalau saya terjemahkan, partai juga membuat dramatisasi, media juga membuat dramatisasi, dan ujungnya akan standar. Yaitu ternyata Ganjar menyatakan setiap kader atau setiap petugas partai Harus siap. kalau dicalonkan atau kalau ditanya nantinya prerogatif pada ketua umum siap tidak menjadi presiden, dia akan menjawab siap, dan itu tidak menyalahi aturan apapun baik sosiologis, filosofis ataupun Yuridis. menurut Gus Coy. Dan Bang ideologis. Ya, Bang. dan ideologis ya. Ya, kalau misal soal dramatisasi, kalau misalnya kita kembali lagi ke terminologi itu, tentu peredaran surat undangan ini juga bagian dari proses dramatisasi, dan yang punya kewenangan otoritas untuk mendiseminasikan materi ini tentu berada di lingkaran itu sendiri. Jadi bukan kita. Partai maksud Anda kan? Teman-teman di partai sendiri. Nah, kenapa ini penting bagi publik, bagi kita yang coba mencermati proses dinamika pengambilan keputusan ini? Bagaimanapun, kita juga tahu bahwa statement kesiapan yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu relatif menjadi sebuah proses reaksi yang secara momentum berdekatan dengan kemarin misalnya pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, dan di saat yang sama kita juga mendengar secara lebih clear rangkaian pendeklarasian pencapresan Ganjar Pranowo yang dilakukan oleh sel-sel politik Koalisi Indonesia Bersatu. Pak Hoirul, Seolah-olah ini aku mau menjadi respon Pak Hoirul, bagi kemudian proses itu yang seolah-olah bisa ditafsirkan Pak Ganjar seolah-olah tidak sabar, karena pesan dari Bu Mega cukup clear, Pak Panda. jadi begini. Jangan bermanuver, sabar, tunggu proses, karena keputusan dan hak prerogatif ada di tangan Bu Mega. Nah, di level inilah yang kemudian membuka ruang spekulasi atau mungkin dalam bahasa Pak Panda tadi dramatisasi. Jadi saya kembali memperkuat yang Pak Hoirul katakan tadi, waktu ada Dewan Kolonel, Ibu Megawati marah dan secara tertulis itu dibuat peringatan keras kepada yang menamakan dirinya Dewan Kolonel itu. Jadi tidak apa yang dilakukan memanggil Ganjar, apa yang dilakukan dengan Dewan Kolonel segala macam, itulah sikap disiplin. Jadi keburu. Tapi yang dan Dewan Kolonel nggak dipanggil ya? Apanya? Nggak dikasih surat terus dipanggil ke... Nggak dimuncul-munculin aja. Kalau ini kan dipanggil, diundang. Dipanggil juga. Oh, dipanggil juga. Iya, Ya dapat saya tulisan. masalahnya dramatisasi itu, ini surat hoax apa asli nih? Apanya? Surat yang beredar? Ya asli. Asli ya? Oh, Asli. Oh, Disiplin itu kalau sudah diminta tidak bermanuver, maka tidak bermanuver. Tetapi kalau diminta tidak bermanuver dan tetap bermanuver, itu namanya tidak disiplin. Iya. Sesederhana itu. Bermanuver itu bisa multitafsir. Iya dong, orang jalan kaki sport dibilang manuver. Manuver. Iya kan, pergi ke pasar Orang lagi nyetir belok kanan dikit manuver. Makanya Pak Jokowi bilang tadi silahkan tafsirkan sendiri. Ya. Tapi coba tanya ke Gus Coy. Ya. Kalau Gus Coy ditanya oleh Surya Paloh sekarang, ya kan? Gus Coy. Sejarah memanggil. Kalau sejarah memanggil, apakah Gus Coy siap maju sebagai calon presiden? Gini caranya Prof. G. Gus Coy, Wah, ini benar kalau apabila sejarah memanggil, apakah Gus Coy siap untuk menjadi calon presiden? Nah, gitu maksudnya. Jawabannya tergantung. Beda ya, beda.
Ini kayak Prabowo jawabannya yang ini. Kalau Bapak Presiden mengizinkan, saya maju. Iya. Jadi tergantung Bapak Presiden. Kalau Pak Ganjar siap. Siap sebagai Kader kader partai harus siap. Kalau Sebagai diminta. petugas partai Tadi- siap. Itu manuver nggak? Tadi ada Pak Khairul katakan dalam kaitan Prabowo, ya kan? Kemudian sepertinya terbuka wakil Prabowo itu dari PDI Perjuangan. Bu Puan. Itu sangat tidak mungkin. Wih. Kenapa? Masa partai Pelan-pelan, pemenang? saya harus mencatatkan Dengar dulu, pelan-pelan. masa partai pemenang menjadi wakil? Ya. Ya nggak masuk di akal dong. Apa kata dunia? Jadi kata pendiri Dari PDI PDIP, Perjuangan tuh Ya. presiden. kata pendiri PDI Perjuangan, Partai Pandana pemenang. Baban sebagai partai pemenang Menang harus calon Iya. presiden. harus Calon Jadi presiden. jadi Bukan presiden. Bukan wakil. Oke. Apa coba ulangi lagi, Bu Setan. Pendiri partai Ya. PDI Perjuangan menyatakan sebagai Salah seorang Partai. pendiri. salah seorang pendiri PDI Agak Perjuangan, panjang tuh headline lu tuh. ya kan? Iya kan? Menyatakan sebagai partai pemenang, ya kan? Iya. Pemilu legislatif nih maksudnya Iya. kan, dan pemenang pemilu eksekutif Iya. juga. Itu maka kalau betul Bu Puan yang diajukan harus sebagai calon presiden. On moklek. On moklek. Jadi wakil presiden. Jadi artinya nggak mungkin terjadi pasangan Prabowo Puan, itu kan? Enggak lah. Ya nggak mungkin. Orang ibunya aja udah kalah. Tuh, tidak mungkin terjadi pasangan Prabowo Puan. Orang sama ibunya aja udah kalah. Apalagi? Ya, apalagi anaknya. Iya. Dan Oh, tak ini- masuk di akal. Jatahnya PD Perjuangan bukan wakil. Presiden. Presiden, Dit. Presiden. Makanya lu pakai merah hari ini nih. On apa? Dan apa? On moklek. On On moklek. moklek. Itu bahasa Belanda itu. On, Ya. on moklek. on Ah, moklek. ini Coba. nih. Dan calon presidennya adalah Agak kaget Ah. gue Puan ini. Maharani. Bebas siapa mau Bung. mengatakan itu. Oh, Bung, kita kembalikan ke yang punya selera nih. Nah, kan? Kan Pak Ganjar gimana nih seleranya? Ya soal Pak Ganjar kan tadi kan itu tafsirnya Gus Coy. Bahkan juga mungkin tafsirnya Opung Iya. gitu kan. Tapi ya Dramatisasi, tadi Mbak Puan boleh. bisa jadi ketum, bisa jadi ketua Khairul Umam DPR dan dan tafsiran Mas Khairul Prof ya kan. Tapi ya dalam hal ini kami kira Pak Ganjar harus bisa meyakinkan PDIP ya tentunya. Dan Presiden kami kira jangan dibawa-bawa lagi nih dalam Iya, dinamika ini iya, gitu. betul. Karena gamenya game politik gitu. Ya, Pak Ganjar dekat sama Pak Presiden tentu. Iya. Dia kader PDIP sama-sama. Iya. Dekat sama Mbak Puan tentu juga. Sama-sama pemimpin lembaga tinggi negara. Kalau ini saya beda lagi dengan Valdo. Nggak apa-apa. Karena- Tapi yang membedakan memang Iya. persepsi masing-masing. Bukan, Bang. bukan, ini bukan persepsi. Kalimatnya Bapak Presiden. Ya ini kan, Khairul Umam sama Ais. Gimmicknya oke. Enggak bener nih. Kalimat Bapak Presiden nih ya. Jangan hanya rangkul-rangkulan terus. Tapi saya meyakini sebentar lagi pasti akan segera menentukan. Atau yang di atasnya. Tapi juga saya titip pesan, jangan terlalu lama-lama. Iya, tadi kan udah aku jawab di depan, Iya. itu soal ketepatan. Bukan cepat, bukan lambat, tapi tepat. Nah, itu Tapi jawabannya. jangan terlalu lama-lama. Tepat, Bang. Iya, Jadi tepat. artinya, Precise gitu loh, tepat dia jawabnya, waktunya. jadi yang sekarang sedang lama-lama kan? Sebenarnya kan gini, Bang. Presiden, Iya dong. presiden kan kami kira Iya. selera-selera yang dianggap Pak Ganjar tadi, yang paling penting ya harapannya presiden nggak dibawa-bawa gitu. Karena lagi-lagi ini soal Pak Ganjar meyakinkan partai PDI Di Perjuangan. sini bukti bahwa Bapak Presiden kita sedang di puncak kekuasaan. Karena apa? Karena apa? Dia itu kan PDIP juga. Iya. Betul nggak? Iya. Iya. Kalau dia tidak di puncak kekuasaan, dikasih surat undangan dan klarifikasi. Karena dia mengatakan, saya juga titip pesan, jangan terlalu lama-lama. Padahal Ibu Ketua Umum mengatakan ada progres untuk nanti. Jadi dinyatakan. 2014 Ini loh. Jokowi itu wakil ketua DPD PDI Jawa Tengah. Gitu. Itu Bang resmi Effendi, itu. saya pengen nanya nih ke Gus Khairi ya. Ya. Kan kita ingat bahwa sebelumnya Nasdem itu juga menggadang-gadang tiga itu ya. Salah satunya adalah juga Ganjar ya. Tapi kemudian pilihannya pada Anies. Nah, ini apakah itu menandai ya bahwa memang persoalan Ganjar itu memang juga ada problem di internalnya seperti itu sehingga itu tidak menjadi pilihan, seleranya kemudian menjadi ke Anies. Iya. Oke. Nah, Ya, Ini pertanyaan. ya, jadi artinya Seleranya Mas panjang. Ganjar, Mas Anies itu menjadi pilihan Nasdem.
pendukungnya juga banyak. Waktu itu ada Pak Andika juga ya, Gus? Ya, termasuk Pak Andika. Itu pendukungnya. Tapi kan akhirnya harus memilih satu. Milih satu. Karena ketika milih Anies, memang dari sekian yang merespon itu adalah Anies, selain alasan-alasan lain. Ya. Jadi yang Mas lain ditelepon Ganjar juga ya? karena terpaku kepada partainya, tentu saja setia pada partainya, kita tidak pada saat yang kita harus menampilkan, mengumumkan, yang paling siap adalah Mas Anies. Oke. Tentu saja dengan alasan-alasan yang lain juga. Siap. Artinya ketika Mas Ganjar diusung oleh siapa, kita tidak akan memusuhi, tidak akan mencari-cari kesalahannya, tidak akan mencari kelemahan-kelemahannya. Kita ingin tampil berkompetisi secara fair. Nah, Karena masing-masing ini sudah pernah kita usung. berbeda selera nggak masalah. Nanti akan berkompetisi secara Berikutnya adalah selera, pilihan, tapi sekali lagi jangan diutak-utak di sini lagi. Ini harus dikontekkan pada argumen untuk bangsa. Tapi Bangsa negara. masalahnya Gus, seminggu ke depan nih selera ini terus di running sama Detik. Ya, terakhir sebelum kita tutup kita saksikan dulu. Mas Ari, Mas Umam izin sebentar. Ya, Mas Umam, apa, Mas Umam. silakan. Izin sebentar. Kita Harus tampilkan objektif. dulu terakhir pernyataan Mas Ganjar setelah diperiksa oleh Oh sudah? ada. Oh sudah. Kita saksikan Agak cepat bersama. nih Ya, sini. ini Pak Idam ini Cepat agak bener, ya. lebih selera Progresif dibanding yang lain. ya. Ya. Ini soal selera Valdo ini. Pak Idam. Kenapa? Kenapa? Oh gini, kader saya orang diklat. Semua kader mesti siap. Apapun. Tapi keputusan ada di ketua umum dan itu adalah keputusan kongres dan semua kader harus ikut. Oke, ini kenapa Yakin ya? Pak Ganjar selalu sama Pak Sekjen Apa yang? tampilnya gitu dan yang paling membela. Enggak, bertiga. Dewan Kehormatan tuh ada ya? Iya. Pak Iya. Kamarudin waktu Iya. itu. Tapi kan paling sering sama Pak Ya. Sekjen. Dan kenapa Pak Sekjen nggak sekeras Pak misalnya tadi Dewan Kolonel Iya. atau misalnya Pak Ketua DPD Jawa Tengah gitu Iya. misalnya, yang agak keras gitu dengan Pak Ganjar gitu. Tapi yang menarik penampilannya Ganjar. Nggak, tunggu dulu pertanyaan ini. Pertanyaan Apanya? Ini soal Pak Sekjen yang selalu tampil sama Pak Ganjar. Di PDI Perjuangan itu sekjen itu adalah ujung tombak jangkarnya gitu loh. Apa-apa mewakili Ibu Mega dia, apa-apa mewakili bukan ketua yang lain. Waktu Golkar itu yang datang kan sekjen. Ya. Mewakili itu. Sekjen itu memang peranan sentral gitu loh. Jadi wajar. Nah, waktu Dewan Kolonel itu juga sekjen yang dapat perintah dari Ibu Mega untuk menertibkan Saya gitu setuju loh. lagi. Sekali ini Panda Pedi kompak betul. Karena saya rasa surat undangan dan klarifikasi itu ditandatangani oleh Sekjen dan Dewan Betul. Kehormatan. Iya. Nah, jadi mereka berdua yang ada di situ. Sesuai dengan surat undangan dan klarifikasi. Dengar dulu, saya pun pernah jadi ketua DPP PDI Perjuangan. Iya. Saya juga ikut neken, kemudian sekjennya ikut neken. yang namanya si Cahyo Kumolo. Jadi itu, jadi gitu benar loh. suratnya benar dan penampilannya pun seperti yang kita duga Cuma tadi. karena nggak pernah hidup di partai jadi bingung gitu loh. Iya. Ya, Ya sorry aja. Nggak, ujungnya sedikit lagi. Ya, Tapi penampilan penampilannya tadi Kang Ais itu persis Ya. juga seperti puncak dramatisasi. Ya. Tadi kan saya bilang juga kan, kalimatnya akan begitu. Iya. Kalimatnya akan begitu. Itulah Ya. puncak Iya, dramatisasi. termasuk puncak kekuasaan. Apa? Oh di situ bukan karena puncak kekuasaannya. Kekuasaan PDIP. Oh di Puncak di- kekuasaan PDIP. Enggak, di Oh, partai. puncak kekuasaan PDIP. Di partai. Yang punya pesan salah satunya adalah kalau bisa biru lepas gara-gara pilihan presidennya beda. Agak beda konteksnya. Diulang-ulang lagi. Dijahit gitu. Ingat kata-kata Ya, presiden, apa? jangan sembrono. Tapi ingat kalimat terakhir presiden. Apa? Silakan Silakan tafsirkan ditafsirkan sendiri. sendiri. Ya. Tapi harus ingat, tafsir juga pun sebetulnya jangan itu sembrono. ya. Ya. Iya. Kalau Kak sebelum Kak tidak Acep mentafsir. terakhir, habis itu Mas Umam terakhir. Monggo, silakan. Ya, saya kira menarik juga gesturnya Ganjar yang sangat meyakinkan Tuh. ya.
Iya. Padahal sebelumnya Ganjar ditegur gitu kan dalam bahasa apapun itu, jangan bermanuver gitu loh. Nah ini bisa dilihat di satu sisi bahwa Ganjar semakin yakin pada dirinya, bahwa pada akhirnya juga PDI akan mendukungnya. Di sisi lain mungkin seperti sejarah berulang ya, ketika terah dari Bu Mega Soekarno itu tidak ada, kemudian pada akhir 2024 ketika Pak Jokowi dicalonkan ya, kemudian mencalonkan Pak Jokowi ya, pada akhirnya mungkin Ganjar akan seperti Pak Jokowi di masa lalu, meskipun saja dengan perbedaan-perbedaan sebagai kadernya ya, dan ini akan menyebabkan keputusan itu menjadi lama lagi, seperti juga Pak Jokowi dulu diputuskan sangat lama. Barangkali itu juga pesan Pak Jokowi tadi, jangan lama-lama gitu loh ya, putuskan aja segera misalnya. Nah, ini headline IG. Ini pesan untuk Bang Pandan apa Pak? Tapi ada yang salah itu. Yang salah itu nggak ada istilah terah. Nggak ada Dan ya? itu jauh feodalistik itu, nggak ada. Keluarga boleh ya? Bahwa ada orang tua Enggak, keluarga boleh. yang membimbing anaknya, sama dengan dulu Soeharto, Tutut jadi menteri, ya kan? SBY ngurusin anaknya jadi ini, ya kemudian banyak tokoh-tokoh. Jadi Jokowi sendiri anaknya menantunya jadi wali kota. Jadi bukan terah gitu loh. Itu aja kan istilah terah itu nggak Tapi ada. membimbing dan mengarahkan. Iya. Keluarga boleh ya? Iya keluarga. Dan Lazim. lazim. Apapun itu, Opung, apapun Ya, itu. ya. Ya. Loh Kennedy adiknya sendiri. Iya, betul, Bob betul. Kennedy jadi jaksa agung. Betul. Ya Bush. Ya kan anaknya jadi presiden lagi. Ya gitu loh. Walaupun selalu ada nanti benturan antara apakah yang lebih muncul keluarganya atau kemampuan. Ya. Kalau selama kemampuannya yang di depan, Fine. itu Ya, nggak ada no masalah. problem. Ya, Ya. silakan. Oke, Prof. Umam, silakan Silakan. disambung Prof. Umam sebagai penutup. Oke, baik Mas. Saya ingin menyampaikan beberapa poin, mungkin agak sporadis. Yang pertama tadi coba sedikit masuk pertanyaan dari Kang Acep terkait Pak Ganjar tadi di Nasdem. Dari awal pemposisian Pak Ganjar di salah satu capres Nasdem itu bagi saya baca sebagai bagian dari ruang negosiasi yang sekiranya diharapkan masih bisa menjembatani komunikasi antara Nasdem dan juga PDIP itu sendiri. Tetapi karena kemudian proses komunikasi itu tidak berjalan, kemudian secara akar politik juga menunjukkan resistensi di momentum itu pasca Rakernas di Nasdem dan juga Rakernas di PDIP, situasi semakin tidak kondusif. Yang itulah kemudian meyakinkan Nasdem semakin bulat untuk memberikan dukungan kepada Mas Anies. Nah, oleh karena itu, pada saat yang sama, teman-teman dari KIB, Koalisi Indonesia Bersatu sendiri, memang sejak awal ini memang didesain khusus, didedikasikan untuk Pak Ganjar. Dan itu kemarin dikonfirmasi secara clear satu hari setelah acara hari ulang tahun ya dari Golkar, di mana Pak Erlangga mengatakan bahwa Pak Presiden sendiri, Pak Jokowi itu sudah tahu ada di kantongnya nama-nama capres yang akan diusung oleh KIB itu sendiri. Artinya memang sudah proses komunikasi itu dilakukan secara intens. Nah, persoalannya adalah pesan jangan lama-lama tadi itu memang adalah sebuah narasi yang dibangun tentu supaya kemudian tidak begitu konfrontatif, tetapi tentu proses itu, pesan itu diarahkan kepada PDIP. Karena bagaimanapun juga Koalisi Indonesia Bersatu akan bertahan ataukah bubar, layu sebelum berkembang, semuanya tersandra oleh keputusan internal PDIP. Kalau misal PDIP belum bergerak, ini pasti masih akan terus melakukan time buying strategy. Akan dengan segala argumen, masih visi, misi, belum selesai dan lain sebagainya, akan tetap yang sama, di posisi yang sama. Tetapi kalau misal PDIP sudah melakukan sikap, menentukan langkah, tentu KIB akan merespon dengan baik. Apakah bergabung, ataukah melakukan fragmentasi dengan bubar, seperti yang kemudian diprediksi banyak pihak. Nah, oleh karena itu, di dalam konteks ini, maka statement kesiapan Pak Ganjar itu, meskipun tadi dianggap ada anti klimaks dari proses dramatisasi itu, tetapi sebenarnya apa yang dia lakukan, ya memang adalah sebuah respon atas proses politik yang mungkin bagi sebagian pihak diartikan sebagai sebuah bottom up support, bottom up political support. Tetapi di saat yang sama,
deklarasi dilakukan oleh sel-sel politik KIP itu adalah sebuah upaya orkestrasi yang seolah-olah ini kemudian bangkit dari bawah dan kemudian diharapkan bisa menghadirkan political pressure kepada proses pengambilan keputusan internal di PDIP. Oleh karena itu statement Pak Jokowi, jangan lama-lama, itu jelas diarahkan kepada PDIP. Bukan kepada Golkar, bukan kepada P3 atau PAN itu sendiri dalam kerangka KIB. Nah, oleh karena itu, ini menjadi make sense, karena bagaimanapun juga kalkulasi time framing, sekarang itu sudah sekitar 470 something hari menuju pemilu di 14 Februari 2024. Jadi bukan 2 tahun, kalkulasinya bukan 2 tahun, ini praktis 1 tahun. Dan Pak Jokowi sendiri sudah mengkalkulasikan sejak awal 2022, sehingga kemudian mendorong Pak Erlangga untuk melakukan operasi komunikasi politik sedemikian rupa, ya sebenarnya yang memulai ya teman-teman di lingkaran istana itu sendiri. Konteksnya adalah Pak Jokowi, Pak Erlangga, dan sekarang memang inilah momentum yang diharapkan oleh Pak Jokowi untuk segera PDIP menentukan sikap. Tetapi karena mungkin tidak pada tempatnya kalau misalnya kemudian menyampaikan itu secara langsung pada PDIP karena ya tidak sopan, kemudian memunculkan resistensi, maka yang digunakan adalah istilah simbol, sanepo, dan pesan-pesan tersirat yang diharapkan bisa dicerna dengan baik oleh Bu Megawati sebagai pemilik otoritas tertinggi sekaligus saham politik tertinggi di PDIP. Terima kasih, Mas Budi. Oke, terima kasih Mas Umam, terima kasih Kang Acep, terima kasih Bapak-bapak yang hadir di sini semua. Bang Pendi gimana? Oh iya, kalau saya tadi tidak seperti biasa hikmah ini kan. Hikmah. Dependi ini. Ini kebetulan istri saya namanya Hikmah, betul. Jadi hikmah. Kalau saya mau mengatakan ini bukan dramatisasi supaya agak enak. Ini dramaturgi yang memang harus dijalani. Jadi pada malam ini karena kita selalu bersama Opung dan ingin Opung selalu bersama kita, ada juga upaya-upaya PDI Perjuangan untuk Ibu Puan Maharani, betul ya? Masih tetap jalan, ya kan? Nah, pada sisi lain ada juga upaya-upaya yang dimulai oleh teman-teman PDIP lainnya dan dramaturginya menjadi menarik, yaitu ketika ada surat undangan dan klarifikasi berdasarkan pernyataan, setelah itu pun gayanya tegas. Tadi mengatakan harus siap. Saya sudah ikut diklat atau saya kan saya didiklat untuk itu. Gestur percaya diri katakan Acep. Percaya diri. Ya. Jadi bagian dramaturgi itu menarik dan bagus. Kita juga menunggu dramaturgi dari Ibu Puan Maharani, ya kan, dalam persaingan ini. Tetapi pada sisi lain menarik juga untuk mencatat dramaturgi dari Anies Baswedan dengan Nasdem. Karena ini masih panjang. Tadi kalau mengutip Prof. Hairul Umam, maka ini adalah 1 tahun 3 bulan, kurang lebih 20 hari. Nah, ada satu kalimat dari pidatonya Bapak Jokowi tadi yang kita kurang bahas, yaitu ini mungkin bisa buat episode selanjutnya. Menarik tapi tidak masuk akal. Apa itu? Koalisi ini presiden dan wakil presiden. Kalau Anda tidak menemukan wakil presiden, maka itu adalah tawaran yang menarik tapi tidak masuk akal. Kita menunggu dramaturgi yang ada juga pada sisi Nasdem. Ini menarik, tapi masuk akal atau tidak? Nah, bukankah begitu, Opung? Saya terus terang bangga sekali malam ini. Artinya begitu PDI Perjuangan itu menarik gitu loh. Dibahas gitu loh. Iya, betul ya. Nasdem juga dibahas dari tadi. Iya. Aku bangga loh sebagai orang. Tapi dramaturginya ini jalan betul ya? Dramaturgi itu tinggal latihan-latihannya aja. Ya, saya kembali kepada ucapan Opung di beberapa episode sebelumnya. Wih, yaitu hebatnya cuma PDI yang punya 2 calon presiden. betul, betul. Iya kan? Atau Iya Opung. dong yang muncul kan. Iya kan? Dua. Betul. Sama terakhir yang Dan Opung selalu mengatakan pada saya, karena paling dekat dengan saya, Ibu Puan pun diberi kesempatan ya untuk oleh Ibu Mega sebagai ketua umum Iya. PDI Perjuangan dan ketua DPR. dan sebagai presiden juga tetap. Ya, tidak hanya jadi presiden. Tidak hanya presiden. Ya. Jadi kalau Ibu Puan menonton kita, Opung ini selalu mengatakan kepada saya, Betul. kesempatan sama diberikan. Jadi dengar dulu Nanti ya. tergantung dramaturgi yang jalan. Dengar dulu. Almarhum Taufik Kimas, orang tuanya Puan, itu menitipkan ke saya, Wis. Panda kau bantu itu Puan. 3 bulan sebelum meninggal, saya dengan Pramono dipanggil ke Teguh Umar. Itu, Panda bantu Puan, bantu Puan. Dan sampai sekarang saya bantu dia, Ya. gitu loh. Apa yang bisa saya lakukan? Ya. Apa itu? Gitu. Apa, Opung? Apanya? Apa? Ya seperti obrolan kita tadi. Ya. Apa itu?
Ya, Mungkin kah? masa aku jelasin kah? Masa aku jelasin kah? tetap memberi kesempatan, ya kan? Iya. Ada itu yang saya bilang tadi, terbuka buat Puan sendiri, terbuka mau presiden, mau ketua DPR lagi, atau mau ketua umum PDI Perjuangan. Tapi tidak Kan wakil presiden ya. Kan kan? Ya enggak lah. Enggak, kalau itu sudah selesai. Apa kata Tapi dunia? kalau yang terakhir boleh nggak? Satu aja, mudah-mudahan 1 menit aja ya para pemirsa. Yang tadi tuh, ketika Pak Jokowi mengatakan ini ada rangkul-rangkulan dan sebagainya, menarik tawarannya, tapi tidak masuk akal. Itu bagaimana? Kan ini koalisi ini harus presiden dan wakil presiden loh. Kalau tidak ketemu wakil presiden yang bisa menyatukan koalisi ini, dia jadi menarik, tapi tidak masuk akal. Kelihatan seru banget. Itu sih kiasan untuk kiasan. orang lain. Orang lain. Gitu ya. Bukan untuk dirinya. Nah, yang terakhir Gus Coy, ada kabar tanggal 10 November koalisi yang dinamakan koalisi perubahan ini, Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS akan mendeklarasikan dukungannya kepada mendeklarasikan koalisi dan memberikan dukungannya kepada Mas Anies Baswedan. Apakah betul itu, Gus Coy? Tadi Bang Panda menyampaikan bangga menjadi PDIP karena PDIP dibahas. Saya akan mengatakan Bangga menjadi Nasdem. bangga punya Presiden Jokowi yang terus statementnya kita bahas. Bahkan bukan Nasdem. Bangga ya Nasdem. Kenapa juga bangga tentu juga saja menjadi bangga. Nasdem? Saya pikir bangga menjadi Bangga Nasdem. juga punya calon presiden yang juga dibahas terus-menerus. Yang diusul oleh Nasdem. Sama-sama bangga. Nah, terkait dengan rencana 10 November. 10 November kita lihat. Loh, Loh Ya, satu udah yakin yang sudah banget pasti gimana? adalah Itu di situ. 11 November ulang tahun Nasdem. Yang Oke. ke-11. Kadonya Nah, apakah di dalam ulang tahun itu ada pidato calon presiden menyampaikan visi misi atau juga ada wakil presiden, calon wakil presiden yang sebelumnya misalnya itu kita lihat nanti. Indonesia memanggil pada- kemarin. 11 November yang jelas Indonesia sudah terpanggil. Nasdem sudah memanggil, kan? Ya. Nah, kita lihat nanti. Kita Jadi belum kata-kata bisa kita sampaikan lihat di forum nanti itu. adalah bagian yang membuat dramaturgi itu menjadi seru. Betul nggak? Tunggu tanggal mainnya. Itu dramaturgi. Kalau kawannya Gus Coy kan bilang 10 November kita akan deklarasi. Kawannya Gus Coy. Iya betul. Tapi Gus Coy bilang nanti dulu. Tunggu Nanti tanggal dulu, mainnya. Tunggu dulu Tunggu bareng tanggal ini. mainnya. Ya Iya, kan? iya. Nanti aja. Oke, Dit. Ini memang diskusi agak sophisticated hari Iya capek. ini ya. Kita mau tadinya Pak Idam berpesan kalau bisa setengah 10 nih angin udah agak keras bos. Anginnya bukan main ini. Iya. udah. Tapi bagaimana Opung setengah 10 lagi berapi-api. Semantik kan, Iya. semantik Iya. kan, semiotik, Iya debat konflik, ideologis tadi. diskursus gitu. Ini gara-gara Bang Zulfan nih. Satu-satunya berita detik yang ada judulnya filsafat Hegel. Soal tesa antitesa ya. Makanya jadi berat gini diskusinya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tidak ada kesimpulan, silakan Ya. simpulkan sendiri. Kecuali kesimpulannya Iya. Prof. Eg tadi Iya. ya. Kalau mau kata diambil presiden kesimpulan. silahkan ditafsirkan sendiri. Tapi Iya, silakan. tafsir Anda jangan sembrono. Ya, Sampai jumpa minggu depan. Nah.